Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin mudabbirul khalaiqi ajma'in. Ba'idi rusuli salawatullah salam ajma'in lil mukallafin lihidayatihi wa bayani syara'i'id-din bittala'il qatiyati wa watihatil barain. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'alu min fadlihi wal karami. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar al-karimul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, atas taufik hidayah-Nya. Kita diberi karunia iman Islam oleh Allah. Mudah-mudahan keimanan ini benar-benar menyertai kita di saat kita berpisah meninggalkan dunia ini hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan tujuan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya sengaja ngaji tidak seperti biasanya di hari Ahad. Saya hanya ingin menekankan pada hal-hal mendasar dari ngaji kita supaya tidak timbul satu keraguan, tidak timbul satu hal yang mengusik gitu ya. Karena kadang ada penceramah berbeda sedikit gitu bisa terusik gitu. Karena ya maklum kadang ngaji itu kan aslinya Bapak Ibu, orang ngaji itu faqihu fiddin, memahamkan diri ini akan agama gitu. Jadi kalau ngaji itu nun sewu panjenengan harus bisa paham, karena itu tidak boleh ngaji sambil lalu. Betul tidak boleh. Karena ngaji itu wajib gitu. Bagaimana mungkin sesuatu yang wajib kemudian dilakukan dengan sambil lalu. Apalagi kalau kita melihat kebutuhan akan agama ini terhadap diri kita dunia akhirat. Tentu dimanapun panjenengan kalau ngaji jangan sampai hanya sekedar artinya sambil lalu saja, jangan. Tapi usahakan faqih. Karena orang yang faqih inilah yang wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik itu yufaqihu fiddin, dibuat dia faqih dengan agama. Semacam panjenengan belajar sholat, ya sing tenanan belajar sholat itu piye gitu. Ngaji tentang belajar sholat, ngaji tentang apapun itu untuk agama ini, usahakan kita faqih di sana. Kenapa? Ini nanti akan berefek ya nun sewu, supaya panjenengan tidak ragu. Semacam nun sewu kalau misalkan ada orang menyampaikan tentang rebu pungkasan, rebu welasan, bisa jadi merogoh ya. Ya karena selama ini tidak pakai dengan apa yang dia kamu. Ono bicara thariqah gitu, wis ragu-ragu dengan selama ini yang dia jalani. Kenapa harus gitu? Ya, kenapa harus gitu? Nah, ini yang kita harus ini. Makanya saya ingin kembalikan panjenengan pada kondisi sebenarnya bagaimana kita ini harus berpegangan dengan agama ini. Karena kalau ini tidak saya sampaikan, jenengan nanti selamanya ngambang. Karena ngambang. Sehingga nanti kalau sudah jelas, kemanapun panjenengan ngaji, ya pedomannya ya cuma itu. Gitu, ya. Saya merujuk pada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
beliau menyampaikan bahwa dua pilar pokok dalam ibadah, ya, khususnya saya langsung pada puncaknya, ibadah saja, ya, itu bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya Allah saja. Jadi yang kita sembah itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Ini satu, nanti baru saya jelaskan. Kenapa demikian? Ini efek dari kula panjenengan bersahadat. Wong wis ngakoni asyhadu alla ilaha illallah. Bahwasanya aku bersaksi tidak ada ilah sing berhak disembah kecuali mung Allah. Itu kan gitu syahadatnya. Jenengan kan selalu mengucapkan itu, asyhadu alla ilaha illallah. Maka imbasnya panjenengan mengucapkan ini, bahwa ucapan ini benar di hati panjenengan, maka wujude ibadah sing disembahku mung Allah gitu loh. Hanya Allah. Nah, ternyata syahadat panjenengan tidak berhenti di situ kan. Masih berlanjut lagi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Panjenengan juga ngakoni dengan tulus di hati bahwa Nabi Muhammad ki nabi lan rasul, utusannya. Artinya ibadah sing kala wau panjenengan jalani yang ditujukan hanya untuk Allah karena sudah mengaku bahwa Tuhan ki mung Allah, kan gitu. Karena kemudian mengakui juga bahwa Nabi itu Nabi dan Nabi Muhammad itu Nabi dan utusannya. Maka ibadah kanggo nyembah Allah mang ya kudu manut marang nabine gitu loh. Wajib itu, ndak bisa tidak. Lek jenengan gaya aturan dhewe nyembah meskipun lah mung kanggo Allah, iku ora bakalan diterima. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Jadi dua pilar ini, nyembah hanya untuk Allah, cara nyembahnya ya kudu mung nganggo carane Rasulullah, ngono tok. Sakjane kan gampang. Sangat mudah. Yang jadi sulit itu nanti kan kita setelah diuraikan tentang agama ini. Tentang agama ini. Ini sengaja saya sampaikan karena terus terang saya mendengar isu-isu enggak pati penak loh. Wong kok rodok bingung mbek rebo pungkasan. Apa karepe te melok rebo pungkasan pisan. Makanya perlu saya sampaikan gitu. Ono ngomong thariqah bingung, apa kate mlebu thariqah kabeh? Te melok thariqah hadiah. Ya. Kan ono thariqah macam-macam, Naksabandiyah. Aku tak nggak thariqah hadiah, jenengan melok. Apa kate ngono gitu. Nah, terserah lah, namanya thariqah atau namanya lah. Timbangannya apa itu loh, yang saya maksudkan panjenengan harus paham itu ini, karena nanti panjenengan akan nemu bukan hanya rebo pungkasan, bukan hanya thariqah, bukan tidak hanya itu. Lek panjenengan tidak punya penimbangnya, selamanya bingung. Kayaknya kan di sini pernah saya sampaikan tentang ngaji at-tahkim bil Quran wa sunnah. Berhukum dengan Al-Quran dan sunnah. Itu di awal-awal dulu sudah saya sampaikan itu. Harapan saya apa? Supaya engkau punya dasar yang kuat, enggak bingung, enggak terombang-ambing. Cuma kan karena banyak yang baru, akhirnya ya sing biyen wis enggak kesentuh, artinya enggak ketemu dengan yang dulu-dulu itu, akhirnya yang baru enggak kumanan itu sih. Ini perlu saya sampaikan cupliannya dalam hal itu. Jadi, kenapa kita harus at-tahkim bil Quran was sunnah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan taraktu bikum amraini. Aku telah tinggalkan bagi kamu dua perkara. Fa in tanazatum bihima, kalau kalian berpegangan mengikuti keduanya itu lan tazilu abadan. Tidak akan pernah tersesat selamanya.
Al-Qur'an wa sunnah. Begitu Al-Qur'an dan sunnah. Masalah kok nggih sunah gak ono ya urusan nanti. Urusan nanti. Tapi pokoknya dulu Al-Qur'an dan sunnah. Masalah nanti ono kias, ono apa itu urusan nanti itu. Itu kalau memang pokoknya nanti. Itu lebih luasnya nanti. Tapi yang paling pokok dulu at-tahkim bil Qur'an wa sunnahnya ini. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah bersumber pada dua ini. Ya. Merujuknya ke sini. Jadi alat penimbangnya ini. Jenengan bingung coba. Ono ngomong ngamalin ini. Minggu pertama. Minggu pertama. Amalan minggu pertama apa? Ono enggak perintah nggih Quran? Oh gak ono. Oh mungkin nggih sunah Nabi. Goleki ora ono. Ya sudah deleh gitu lho Pak. Sik. Deleh dhisik wis. Kenapa saya minta dideleh dulu? Kita tidak menyelidiki ke kias dan sebagainya dulu. Karena sing dari Quran dan sunnah ki sik uwakeh sing gorong kelakon gitu loh Pak. Masih banyak yang belum dijalankan. Kok wis golek sing neko-neko lho kan gitu. Nah, maka harus kembali kepada ini dulu. Apa Ibu sekalian berbahagia? Tolong jenengan santai, ojo sepaneng. Tak delok kok rada tegang. Ya, 3S, serius, santai. Serius santai ngono. Senyum. Ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian berbahagia. Sebagaimana Ibnu Taimiyah tadi itu radhiyallahu rahimahullah, bahwasanya dua pilar ini yang harus dipegang. Satu, berpegangan keikhlasan, ya. Jadi kita menyembah itu hanya Allah saja yang kita sembah, itu ikhlas. Itu ikhlas. Jadi tanpa memasukkan unsur yang lain sudah. Jadi semua sembah-sembah kita yang kita lakukan itu hanya kepada Allah. Yang kedua, cara nyembahi, gitu lho Pak. Cara nyembahi. Iku mung cara sing digawe Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi yang membatasi. Rasul yang membatasi. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Sapa sing kok ibadah? Gawe amal, berbuat kebaikan, katakanlah gitu, enggak kebaikan Pak itu Pak. Tapi kok gak koyok sing tak ajarke. Fahuwa raddun, moko kuwi pasti ketolak. Lho. Kan jelas tuh Rasul iki. Kok pasti ketolak. Contoh misalkan salat. Kok ana wong salat nggih sak karepe dhewe. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan didahului dengan wudhu. Nabi wudhunya ya kayak ngono kuwi sebagaimana sudah saya jelaskan di waktu subuh ya. Subuh itu ya. Jumat subuh ya, itu saya jelaskan pernah itu. Rasulullah berwudhu seperti itu. Merono wong kok nyoba-nyoba nggak cara lain. Alah yang penting pada telesi, misalkan gitu. Kiri dhisik, mari baru kanan. Misalkan gitu. Atau diwalik toko arah bawah dulu. Mari sikil, munggah, tangan, mari ngono, muka, terus terakhir kepala, misalkan gitu. Nggih cara dhewe sing penting padha telese kabeh. Maka fahuwa raddun. Muka kuwi pasti tertolak. Kenapa? Karena Nabi yang membatasi tadi itu. Nabi yang membatasi. Bahkan kemudian dalam hal sholat seperti itu kan sampai Nabi sampaikan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oh Nabi sak gurunge sholat ki wudune ki ngene lho. Kok kudu kaya ngono kuwi gitu loh. Ya kudu seperti itu. Cuma tentu nanti panjenengan akan
menemui hal-hal yang harus dirinci, ya, harus dirinci. Nabi dulu lek wudu gawe apa misalkan, ya banyu yoan, tapi Nabi gawe misalkan ada panci, maka pancinya itu tidak termasuk gitu loh Pak. Yang termasuk adalah mana yang dibasuh lebih dulu. Nah, itu yang harus kita tiru. Masalah pancinya jenengan nggak harus pakai panci, dirubah jadi keran boleh. Sing mantur gampangke, dikai lungguhan, oleh saja. Itu namanya maslahatul mursalah. Jadi cara untuk mempermudah bagaimana kita melaksanakan ibadah itu boleh. Mik ini maslahatul mursalah. Nabi biyen ceramah kira nggawe mik. Boleh kita adakan, tidak masalah. Ini maslahatul mursalah. Loh Pak, katanya kan enggak boleh bid'ah. Iya bid'ah Yohan. Secara bahasa ini bid'ah, barang baru. Tapi bid'ah yang dimaksudkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah yang sifatnya ubudiyah. Dalam hal ubudiyah, beribadatan. Baik, saya kembali lagi. Nanti kalau ada yang misalkan tidak begitu jelas, panjenengan bisa tanya. Ya, bisa tanya nanti, insya Allah, mudah-mudahan. Isaknya jam berapa tuh? 36, oke nanti saya berhenti mungkin 5 atau 10 menit sebelumnya kalau ada yang tanya. Kalau tidak saya lanjutkan terus gitu ya, nanti gitu aja. Ayo Bapak Ibu sekalian berbahagia. Bahwa tentang sunnah Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sampaikan di surat 3 Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya Allah kepada Nabi itu? Ngomong ini. In kuntum tuhibbunallah, jamaah takwa, lek pancen sampean niku cinta Allah. Memang puncak ibadah itu kan cinta Allah. Ibadah masuk di situ gitu loh. Jadi lah ibadah dalam mencintai Allah itu, jadi saking cintanya orang itu kan ibadah gitu loh. Jadi mencintai Allah kan bentuk apa? Ibadah itu bentuk cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunal, itu memang cinta Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan diperintah ngomong kan Nabi. Kul, ngomong gitu, ngomong gini, Nabi, sampaikan kalau kamu memang mencintai Allah, ikuti aku. Sampai ngono. Jadi diperintahkan oleh Allah sebagai bukti cintanya kepada Allah itu bagi hamba-hambanya ini adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Efeknya apa? Yuhibbukumullah. Bukan hanya jenengan yang mencintai Allah, tapi Allah akan mencintai kita juga gitu loh. Ini tolong dianggap sesuatu yang besar, kan memang besar gitu loh Pak. Kadang orang kan menyepelekan saja gitu. Ini perkara yang besar. Kenapa? Terkait dengan cintanya Allah SWT pada kita. Masalah cinta kita dengan Allah sih, ya istilah atung lah kalau saya bilang atung. Tapi kalau Allah sudah datangkan cintanya ke kita, itu perkara besar Pak. Perkara besar bagi kita. Lu betul. Kenapa? Wa yaghfir lakum, Allah akan ampunkan dosa kula panjenengan. Ini dunia akhirat, Pak. Apa enggak pingin seperti itu, gitu.
Maka kalau kita kemudian berusaha kok melok sing enggak, melok sing enggak katakan. Terus golek opo gitu loh. Golek opo? Wong mengikuti Nabi saja sudah sebegitu dahsyatnya dan tidak ada yang lebih dahsyat dari itu. Tidak ada. Nah maka saya kerucutkan dulu ya sebelum saya nanti balik lagi. Saya kerucutkan dulu. Di Indonesia, kalau saya bicara tentang organisasi, kok ada satu organisasi dinamakan Muhammadiyah. Secara lugu, Muhammadiyah, Muhammad ditambah ya di situ menunjukkan pengikut. Bahwa organisasi ini adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala halnya. Maunya seperti itu, gitu loh Pak. Sehingga tidak perlu meragukan sesuatu sudah, memang kembalinya ke sana. Di antaranya ya pedomannya tadi itu. Karena hanya dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itulah kita ini akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu contohnya saja. Bukan berarti yang di luar Muhammadiyah bukan pengikut Nabi, bukan. Ini filosofinya saja gitu loh. Bahwa organisasi ini berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumpama panjenengan nggak melok organisasi tapi Islamnya ya mengikuti Nabi, ya padha wae gitu loh maksudnya. Sama saja. Jangan kemudian sing dadi Muhammadiyah, sampean duduk Muhammadiyah gak mlebu surga. Ojo ngono. Nggak bisa. Jadi Muhammadiyah itu hanya sebagai rancangan untuk mengajak orang-orang supaya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah melok Nabi Muhammad ya sudah padha wae kuwi. Meskipun enggak jadi pengurus, enggak jadi simpatisan pun ya ora masalah. Iya. Meskipun tak melok organisasi lain, ya. Tapi orientasinya juga sama mengikuti Nabi Muhammad SAW. Namanya enggak Muhammadiyah tapi bentuk lain. Tapi mengikuti Nabi SAW. Ya padha wae sama. Makanya sing pinter gitu loh. Jangan kita kemudian terjerembab dalam satu kemusyrikan. Sakjane wis bener, tapi karena tidak paham justru musyrik. Karena berbuat syirik. Kenapa berbuat syirik? Iya. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syiya'an kullu isbin bima ladayhim farihun. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang membelah-belah agamanya. Menjadi bergolong-golong. Golongan ini, golongan ini, golongan ini, golongan ini, golongan ini. Sakjane boleh seperti itu, boleh asal tidak pecah dalam hal tadi itu. Dalam hal mengikuti nabinya tadi loh. Enggak terpecah dia. Apa bentuk terpecahnya? Oh, aku paling apik dalam mengikuti nabi. Kenapa? Karena Muhammadiyah. Enggak bisa, ojo ngono. Jangan begitu. Kita bergolongan tadi boleh aslinya bermuhammadiyah. Kenapa? Karena dengan itu kita mudah dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Tapi kalau itu kemudian memunculkan efek bahwa kita lebih baik, lebih Muhammad daripada yang lain, itu yang membuat menjadi masuk dalam satu golongan kemusyrikan tadi. Dan Allah melarang, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian termasuk orang sing ngono kuwi, sing musyrik-musyrik. Membangga-banggakan golongannya. Terserah golongan apa saja. Oh, lek golongan aku lho ngajine ngene. Ojo ngono. Sering saya sampaikan, ojo ngono. Sampeyan ngaji di manapun boleh. Tapi lek jenengan sudah merasa paling benar, iku kok sing membuat kula panjenengan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti.
Nah, ada satu tugas bagi semua yang ya enggak hanya yang ngaji ini, ya semuanya umat Islam maksud saya, ya kan. Kenapa? Karena Rasul memberi lampu merah Bapak Ibu supaya berhati-hati. Contoh Rasulullah SAW menyampaikan begini, "Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina milah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 aliran milah. Kuluhum finnar. Kabeh bakal ngincipi neraka. Illa milatan wahidatan, kecuali wong satu golongan. Siapa mereka? Ya sebagaimana yang disebut Nabi. Disebut Nabi bagaimana? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Termasuk jenengan dijamin akan masuk surga. Ilaman apa? Kecuali sih enggak gelem. Kata Nabi. Siapa sih enggak gelem? Ya sing 72 mangiku. Ngono lho, Pak. Ilaman apa? Kecuali enggak gelem. Wa man ya'ba ya Rasulullah, sinten sing boten borong mlebu surga niku. Jenengan pengen mlebu surga ta? Kenapa? Penak ngono. Ayo dibudal dhisik. Kak wani. Ilaman apa? Kecuali sing enggak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, sinten sing boten borong niku. Maka Nabi katakan man atau ani dakhalal jannah. Sapa sing taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asoni, dan barang siapa sing enggak gelem, ingkar, durhaka dia. Ason. Wa man asoni. Fakot apa? Moko yo iku sing ora gelem. Lho kan penak sakjane iki. Kan penak. Artinya kalau panjenengan nanti di masyarakat ketemu, kita ini tugasnya kan menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, sebatas itu kan. Jadi kalau ada orang salah diingatkan, gak gelem, ya sudah, fakot apa mang, termasuk sing ora gelem, lho ngono tok, ojo diduding-duding. Kan ada kebebasan dalam beragama itu. Gitu loh Pak. Nah, kemudian yang perlu juga kalau panjenengan harus waspadai, kecenderungan kenapa jatuh pada kegolongan-golongan tadi itu. Karena keterlambatan atau keengganan Bapak Ibu. Umat ini untuk segera membuka hati mengikuti gitu. Senengane nunda gitu loh. Mangke panjenengan buka ndek surat 57 ya. Ayat 16. Al-Hadid. Alam yakni lilladina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ngenteni apa maneh sih wong imam ini? Orang beriman ini nunggu apa lagi kata Allah? Entah sya'akulubuhum, untuk hati mereka itu segera takut. Lidzikrillah, untuk segera mengingat Allah. Wa ma nazala minal haq, dan untuk segera mengikuti apa yang Allah turunkan, ya Quran sunnah tadi itu, gitu loh Pak. Ngenteni apa maneh? Tapi nyatanya kan banyak orang sing, contoh misalkan Allah perintahkan warka'u ma'ar raki'in wa aqimis shalah, dirikanlah salat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, kan gitu tuh, ya kan? Perintah salat jelas, cara pelaksanaannya jelas, contohnya Nabi juga jelas.
bahwa sholat fardu itu satu perintah wajib, ya kan? Kemudian Nabi melaksanakannya dengan berusaha berjamaah. Lo kan ngono toh? Lo kan gitu. Kan tinggal ngikuti, tapi kan banyak orang yang nunda. Alas aku urung sempat aku. Aku teh sholat suai di rumah dulu aja. Yuk ngelakoni, tapi kadang kan gitu. Padahal yang seperti itu, kata Allah, wala yakunu kalladina utul kitab min qabl. Jangan kalian seperti orang-orang ahli kitab sebelum kamu. Fatola alaihimul amad. Mereka itu senengannya nunda sampai berlalu beberapa waktu. Jadi lah anak perintah, ya apa ngerjaknane ngene terus tapi urung iso aku. Tunda kan gitu, sering gitu. Fatola alaihimul amad. Faqasat qulubuhum. Maka berakibat apa? Hati menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun. Sehingga banyak mereka itu akan menjadi orang-orang yang fasik. Hati-hati. Allah langsung menunjuk, wala yakunu kalladina utul kitab min qabl. Jangan kalian seperti orang-orang ahli kitab sebelum kita itu. Kata Allah, ojo ngono. Lah Nabi juga akhirnya menyampaikan ke kita, la tattabi'una sunnanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Sungguh lam takkid Nabi menyampaikan. La tattabi'unna sampai nunnya juga nun takkid. Menegaskan betul-betul bakal kelakon gitu. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat sebelum kalian. La tattabi'una sunnanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin. Ya sedikit demi sedikit. Sejengkal sehasta. Titik-titik melok. Lah sekarang enggak titik mana saiki wis ketok gitu loh. Sudah banyak tapi enggak digubris, diingat kan sulit, Pak. Hatta lau dakhalu fi juhri dabbin. Hingga kalau sampai mereka orang-orang sebelum kita itu masuk liang biawak. Jenengan semerep biawak. Luwih gede teko nyambe, Pak. Lek nyambe lek jenengan goleki malahan. Ditutuk tik ngene go mulai digoreng. Ka oleh. Haram kuwi. Bahayanya maksud saya, biawak, bijuhri dabbin, la taba'tumuhum. Lho ngono kuwi sampean mesti melok. Wis seru gek jero ki ono biawak iki lho. Sing bakal nyatek, bakal nyokot, nyelakani. Lho ngono ya sik dimeloki, dileboni. La taba'tumuhum. Tetep sampean melok wae. Wis seru agama ki sing bener ki ngene manut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kok dihias-hias, dirubah-rubah didik-didik. Akhirnya glender meh padha. Kono kan belakang rumah saya itu gereja, Pak. Kayak tadi pagi minggu itu, wah. Betik saya itu pinter nyanyi sampean. Karena tiap minggu dengarkan nyanyi. Iya, tiap hari cereng. Ya nak sing monggo nderek Gusti Yesus. Ambek cereng. Ya kan? Yang kita lihat bukan ininya. Lafalnya itu kan lafal doa. Ya kan? Lafal doa. Kemudian diiringi dengan doa, diiringi dengan cereng. Ono enggak ndek kita? Nah, ya kan? Ini yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. La tattabi'unna sunnanal ladzina min qablihim shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law daqal fi juhri dabbin
Latabaktumuhu. Sahabat kemudian nanya, qalu ya Rasulullah, ali Yahudi wa Nasara. Wahai Nabi, napa sing panjenengan maksudke niku Yahudi lan Nasrani? Qala faman. Apa kata Nabi? Sapa neh? Lho. Artinya Nabi mengucapkan mung cendek faman, sapa neh. Ngono iku saking jengkele, Pak. Saking ya apa kok cek nemeni gitu loh. Wong wis jelas kuwi salah lho. Kok yo sik dieloki ae. Ini salah satu contoh ya. Makanya hati-hati, Pak. Nanti jenengan buka di surat An-Nisa insyaallah. Bisa jenengan cek nanti kalau salah bilang saya. Ayat 115. Jadi apa yang harus kita pedomani dan siapa yang harus kita ikuti setelah Nabi SAW itu. Di situ ada. Wa may yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surat 4 insyaallah ayat 115. Wa may yushaqiqi rasula. Dan siapa yang menentang, enggak mau mengikuti sunnah-sunnah tadi itu. Gitu. Malah mengada-adakan misalkan, wah tambah parah. Mimba di mata bayyana lahul huda. Bahkan setelah jelas bagi dia petunjuk, ya wis dijelani, ya wis ngaji. Ya datang penjelas artinya diterangke, ana wong sing wis jelasno dan sebagainya. Kemudian kata Allah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Tapi dia malah melok jalannya orang-orang di luar orang-orang yang beriman. Siapa? Ini yang saya bahaskan dulu. Sabilil mu'minin di situ adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabilil mu'minin. Itu yang panjenengan harus paham. Dan itu hanya ada di tafsir. Karena kita tidak boleh langsung memberi pengertian sendiri Quran itu diantaranya begitu. Ada hal-hal yang memang kita tidak tahu dan itu hanya ada di tafsir gitu loh. Jadi terjemah itu tidak sekomplit sebagaimana tafsir menjelaskan. Takutnya kita tergelincir. Bukan tidak boleh membaca terjemah, sangat boleh gitu loh. Cuma juga harus berhati-hati dalam arti pengertian dalamnya. Seperti ini. Ini kan rancu itu. Ghairu sabilil mu'minin, bukan jalannya orang yang beriman. Orang beriman kan banyak, kita pun orang beriman, ya kan? Bahkan yang mungkin berbuat kebid'ahan tadi pun juga orang beriman, ya kan? Nanti dikiranya. Nah, maka yang dimaksudkan adalah sabilil mu'minin di situ adalah para sahabat. Jadi tidak mau mengikuti jalannya sahabat, malah mengikuti jalannya orang-orang lain gitu loh. Karena itu tafsir yang baik adalah tafsir yang sebagaimana sahabat Nabi SAW lakukan. Jadi Quran turun, diikuti Nabi SAW. Nah maka yang dijelaskan sahabat tentang Nabi mengikuti Quran ini itu tafsirnya, gitu loh Pak. Nah maka itu yang paling urgent buat kita sekalian untuk diikuti karena jelas lebih dekat kepada Nabi SAW. Itu cara beragama yang baik. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Monggo. Ya. Ya, makasih. Jadi gini ya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ini sudah nanti akan tetap saya batasi dulu ya. Nanti sekali waktu mungkin perlu kita bahaskan lebih jauh. Karena ini gini. Satu, sholawat itu kembali kepada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada
Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perintah. Jadi bersolawat itu perintah. Ini dulu yang harus jenengan kuasai dulu, pahami dulu, dan amalkan dulu bahwa panjenengan harus bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau disebut nama Nabi, maka panjenengan harus langsung secara spontan. Lek sik gurung spontan berarti rasa cintanya kepada Nabi ki gurung pati ngeh. Ya, gurung pati ngeh jenengan. Jadi kalau ada Nabi disebut namanya, jenengan harus langsung Allahumma sholli wa sallim alaih. Atau Allahumma sholli alaih, gitu tak lebih bagus Pak. Jangan sampai nanti Nabi disebut jenengan ya nun saya bahasa kasari menjegide kayak ngojo. Ngono ngomong cinta, gak bisa. Cinta itu misalkan jenengan biyen misalkan sekarang udah nikah dengan ibunya, disebut nama ibunya biyen si awal-awal kenal ya cinta pertama itu disebut kan ngono moro ndedeg ngono ya kan. Nah, hendaknya Nabi juga gitu, begitu disebut nama Nabi jenengan langsung Allahumma sholli alaih. Paling ndak gitu. Loh, itu lek gak ngono panjenengan disebut wong paling pelit. Lho sungguh Nabi disebut paling pelit, wong namaku disebut kok gak gelem sholawat. Ini perintah Allah Pak, bukan hanya Nabi minta, Allah yang minta juga. Dan panjenengan dipanggil khusus, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Lek jenengan sik ragu maneh, naikkan dikit. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sampai Allah dan juga para malaikatnya niku begitu hormatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat atas Nabi. Lah kok kula panjenengan diperintahkan ono disebut namanya enggak mau bersolawat. Oh, pelit sak pelit-pelite wong kuwi. Satu. Tadi memperbanyak solawat. Kapan waktunya? Sudah pernah saya sampaikan. Ya. Sudah pernah saya sampaikan. Kedawan pertanyaannya terkait dengan waktu. Kemudian bagaimana cara kita bersolawat atas Nabi? Di samping waktu, aslinya semua waktu bebas, ya kan? Tapi ada waktu-waktu tertentu yang memang diperintah Nabi. Misalkan di saat hari malam Jumat atau hari Jumatnya itu perbanyak sholawat. Di saat pagi dan petang perbanyak minimal 10 pagi 10 petang. Adrokat usyafaati yaumal qiyamah kata Nabi. Jadi sapa sing maca 10 isuk 10 sore berhak dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Loh, itu janji Nabi yang hak. Jenengan raih itu. Aslinya sebatas itu kita diperintahkan bersolawat. Paham ya? Artinya seumpama panjenengan enggak ada jreng-jreng, itu sudah terbaik dan diterima. Gitu loh. Sebatas panjenengan melakukan apa yang dicontohkan Nabi SAW tadi itu. Artinya misalkan bersolawat sebagaimana solawat yang ditentukan Nabi SAW, ya kan? Yes. Kemudian cara bacanya ya sebagaimana Nabi membaca. Nabi kalau membaca ya mungkin pas berdiri, pas duduk. Jenengan nggih cara dhewe. Aku tak pas ya apa ya? Tak nggih cara lek kate maca selawat aku tak ambek gantungan misalkan. Lek ngene kok luweh dipercaya, lek ngene kok luweh diterima soalnya kan berat. Tidak boleh kalau gitu malah ditolak, Pak. Nggih cara dhewe iku jenenge. Ya. Ada iktikad di sana bahwa dengan cara jenengan itu luwih apik timbangan carane Nabi. Itu sudah iktikad. Ditolak sudah. Ya. Itu tidak boleh. Nah, sampai di sini panjenengan baca sholawat itu sudah bagus. Ya. Sudah bagus. Insya Allah diterima tergantung keikhlasan panjenengan sudah. Karena caranya sudah bagus. Muncul kemudian sekarang. Ini kan. Orang yang bersolawat dengan menggunakan musik, ya kan? Rujuk kita kepada Nabi SAW, gitu loh.
apakah sholawat yang dimaksudkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus diiringi dengan musik? Ternyata kan enggak. Nabi tidak pernah perintahkan, bersolawatlah kepadaku dengan ada musik. Satu, kan enggak. Kepada Quran juga enggak ada. Itu kan gitu. Ini jenengan pelan-pelan saya giring. Ya. Saya langsung tak peruntas atas, nanti jenengan malah bingung. Ya kan? Sudah ya, itu udah paham ya. Aslinya kan enggak ada gitu. Pasti nanti jenengan akan dibawa pada satu kondisi di mana saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ya, dari hijrah. Kemudian disambut oleh rebana-rebana yang mengucap Tola al-badru alaina. Kan gitu dah kisah itu. Nah, ini Bapak Ibu, jangan kemudian panjenengan jadikan dasar. Jangan dijadikan dasar. Kenapa? Karena saat itu bukan bentuk peribadatan. Bukan bentuk peribadatan. Nah, sementara sholawat sing kula panjenengan itu sedang melakukan bentuk ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Gitu loh. Karena orang tidak paham ini, akhirnya sampai ada sholawat diiringi anglia numpak perahu layar. Ada enggak? Semua macam-macam akhirnya. Just geladra karena aturan ditabrak. Aturan kan ditabrak akhirnya. Sembarang kalir sampai ano jaranan sholawatan. Iya kan? Apa ya tega to panjenengan sholawat gawe ngono kuwi lho apa tega? Iya kan? Rasa takzim kita kepada Nabi itu mana? Rasa mengagungkan Rasulnya itu loh. Coba bayangkan, sisi satu sholawat, sisi yang lain dadi. Piye coba? Kan nyara medok toh Pak. Lupa lah, ya biarkan. Kita tidak perlu menyalahkan mereka. Kita yang harus tahu bahwa itu sebaiknya bagi kita jangan. Begitu loh. Jadi sebatas yang kita lakukan buat kita. Masalah mereka begitu ya itu urusan mereka. Hak mereka juga gitu loh Pak. Hak mereka. Cuma lek panjenengan mau melakukan itu, lanjut dengan pikir dari apa yang saya sampaikan tadi itu. Wong tanpa itu lo sudah jelas paling baik kok panjenengan mari ngono kate berubah nggih sing isor kan rugi to. Kan rugi. Panjenengan meneng ini Pak, moro inget Nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu lo tinggi nilainya Pak. Tinggi itu nilainya. Kenapa harus panjenengan datangkan gitar dulu baru Allah jreng-jreng tuh. Loh. Iku malah anjlok. Lu kan eman ya kan? Ini kan eman nah gitu. Nah sekarang berpikirnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan kula panjenengan senantiasa mikir, loh kok ngono jok ngono. Ayo sekarang membuat sesuatu yang terbaik buat kula panjenengan. Karena kita berbatas waktu, lek panjenengan mung umek ambek hal-hal sing ngono-ngono kuwi dalam arti aduh kok mek nyalahno kene rugi jenengan enggak siap berbekal. Waktunya habis, ayo cepat berbekal. Wis seruh ngene apik ya wis iki dilakoni, ayo cepat dilakoni. Mari subuh undang sholawat, ditekuni iku ae. Gitu loh. Oh waktu dua sholat ini, oh waktu dua itu saatnya istighfar. Istighfar mana yang terbaik, itu yang dilakoni. Ojo buwingung nyalah. Aduh habis waktu kalau panjenengan nggak sempat berbuat. Eman Pak. Saya kadang prihatin ya Allah, orang kok cuma umek bek ngono nih, nggak umek dengan ngamal sing bener ki. Yang diamalkan sebanyak-banyaknya ayo. Kan sudah saya sampaikan ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira. Orang-orang yang beriman, sing akeh zikiri. Saakeh-akeh wasabihu bukrata wa asila. Terutama panggilan petang loh. Kenapa? Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuh. Dia Allah akan memberi kesejahteraan kanggone sampean kabeh. Malaikat yo ndongakne untuk apa? Liyurjiakum minadz zulumati ilan nur. Mengeluarkan kalian semua dari keberatan-keberatan hidup menuju kemudahan cahaya yang terang. Ayo ikut dilakoni.
Senengane bahas yang ngene, tukaran jebret-jebret, tapi mari subuh males zikir. Kate magrib ya sik ndelok TV. Ini apa-apaan itu. Wong Allah mintanya itu lek petang ki ayo zikir. Jenengan lek iso jam 5 ki wis nang masjid denger-denger nang kene mbek zikir. Lho kan gitu. Itu yang Allah minta. Ayo iki dilakoni. Jangan terlalu juau kita bersengketa beranu ya Allah sing jelas-jelas sunah malah urung kelakon. Baik. Duh, mari si urung mari si akeh ini toriko urung tak bahas. Piye ki udah habis. Minggu depan ya insyaallah. Qurannya satu dua pertemuan saya handle dulu nanti saya silakan supaya nanti tuntas. Kalau enggak tuntas nanti jangan juga bahaya gitu loh ya. Masalah nanti ada pertanyaan silakan di koleksi dulu, enggak apa-apa. Ditulis bisa atau nanti okay. Saya kira ini dulu Bapak Ibu sekalian bahagia. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu bahwa Nabi sampaikan taraktu fikum amrayn wa in tanaza'tum bima lan tadul abada. Aku tinggalkan dua perkara bagimu tidak akan tersesat kamu selamanya kalau mengikuti itu Al-Qur'an wa sunnah. Jadi mengikuti Al-Qur'an dan sunnah sebatas itu dulu yang kita ikuti. Masalah nanti tidak ada di Quran sunnah kemudian ada kias, ada itu nanti ya, itu nanti. Tapi apa yang di Quran dan sunnah ada itu ayo digebu dulu ngikutinya gitu loh. Ayo diusahakan betul ngikutinya. Sing jelas-jelas sudah ada dasarnya sahih dan sebagainya, kayak to salat jamaah, kayak to maca Quran, kayak to ngaji, itu ayo digebu gitu loh. Ojo suwi buk metani wong liya, golongan liya, ojo rugi dengan nanti kalau gitu, ya kan? Apa yang sudah kita dapatkan yang yakin benarnya ayo berusaha untuk ngikuti. Kenapa? Karena kita berbatas waktu. Kita tidak tahu kapan menyelesaikan kehidupan dunia ini. Jangan-jangan kita sibuk ngurusi wong liya tentang hal-hal yang ngono iku, tahu-tahu sudah dipanggil urung sempat ngelakoni iki, ngelakoni kebaikan iki, eman sekali ya Pak Ibu. Nggih. Saya kira ini dulu, insya Allah saya lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan ada kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita sekalian. Amin. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.